Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan kita dengan baca umum kitab. Kita lanjutkan dengan doa menuntut ilmu ila dunia binatin syariah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi say'a. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa bushra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Fa'rid 'anhum wantadhir innahum muntadirun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan dari 12 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dimasukkan Ashhurul Hurum. Tapi bulan Dzulqa'dah juga termasuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Nah, Bapak Ibu, setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tidak seperti bulan-bulan lain. Jadi dilipat gandakan pahalanya, ya, hingga 40 kali lipat menurut sebagian pendapat. Kalau di bulan Ramadan itu 70. Jadi amalan wajib dilipat gandakan 70. Kalau amalan sunnah pahalanya seperti wajib. Tapi kalau bulan haram dilipat gandakan 40. Maka karena dia bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus tahu kita berada di bulan apa ini. Oh, bulan Dzulqa'dah, dia termasuk bulan yang dimuliakan. Nah, tapi hal yang harus kita ingat bahwa di bulan waktu yang mulia itu kalau kita melakukan perbuatan maksiat itu dosanya juga dilipat gandakan. Jadi pelipat gandaan dosa itu terjadi karena satu, pelakunya, yang kedua tempatnya, yang ketiga waktunya. Jadi satu contohnya, Makkah Al-Mukarramah, Makkah. Jadi itu termasuk salah satu tempat yang dimuliakan oleh Haramain, salah satu dari dua tanah haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah itu ada batas-batasnya di Haramain itu, ada batasnya. Jadi kalau misalnya
dari Jeddah kemudian masuk ke Mekah, itu ada namanya yaitu Masjid Aisyah. Ya. Jadi Masjid Aisyah itu begitu masuk tanah haram, nah itu ada doanya. Ya. Amal soleh di tanah haram yaitu di Mekah itu dilipat gandakan hingga 100.000 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita sholat di masjid yang ada di ya, Haramain di tanah haram di Mekah ini 100.000 kali lipat. Bukan hanya yang di Masjidil Haram, tapi di masjid itu yang ada. Karenanya kan kalau jamaah haji itu kan mendapatkan tempat yang jauh dari Masjidil Haram ya. Itu kadang dulu jenengan yang haji dapat di mana? Ada Aziziyah Himalaya, jaraknya 7 kilo. Kalau muter, kalau lurus jaraknya kurang lebih 2 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, tapi jarak kaki. Nah itu di situ ada masjid, itu masih tanah-tanah, tapi berbuat maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Karenanya ada seorang ulama dia tidak mau tinggal di tanah haram, tinggalnya di luar tanah haram, tapi ibadahnya di tanah haram. Ya, gimana? Suaranya bisa kedengaran nggak? Jelas nggak? Makanya ada saingan dengan hijab sama wilayah. Itu ya menggema. Gimana? Dengar nggak? Nggak dengar. Ekonya hilang. Apa yang dijalan? Ya. Apa pikir bawahnya nggak ada? Toa. Ada nggak? Pakai itu aja. Kalau nggak kedengaran kan. Itu harus kasih per jam kayak studio itu. Tes. Gimana? Karena itu kalau ngomong nggak jelas tuh ya nggak enak. Jadi maka kalau orang tahu bahwa dia umroh atau haji, oh saya ada di Mekah, maksudnya bagian tanah haram, maka harus hati-hati karena setiap perbuatan dosa itu dilipat gandakan, maksiat dilipat gandakan bukan. Tapi kalau berbuat soleh juga dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau misalnya sholat maghrib di Masjidil Haram itu atau di masjid-masjid sekitar itu yang di tanah haram 100.000 kali lipat pahalanya. Siap yang wajib itu. Tapi kalau berbuat maksiat dia dilipat gandakan. Karenanya ada ulama itu dia tidak mau tinggal di tanah haram. Jadi tinggalnya di luar tanah haram, tapi ibadahnya di tanah haram. Ada rumahnya itu di Jeddah, tapi sholat Jumatnya itu di Masjidil Haram. Itu dilakukan sudah 30 tahun. Di tiap sholat Jumat itu di Masjidil Haram. Karena pahalanya 100.000 ya, 100.000 kali lipat. Nah kalau di Madinah itu kan 1.000. Nah kalau di sini itu 27. Jamaah ini 27. Ya 25 kayak 27 lah. Alhamdulillah ya. Kalau sholat di rumah. Nah tapi kalau kita lakukan di bulan Dzulqa'dah itu dilipat gandakan pahalanya. Nah itu pentingnya kita tahu. Jadi tahu waktu yang mulia itu.
Kenapa? Karena ternyata waktu itu nilainya beda-beda. Kayak misalnya hujan. Hujan seperti ini, doa itu makbul. Jadi ketika turun hujan, doa itu makbul, mustajab. Nah, ya. Nah, ketika seperti malam terakhir, kita tahu ini waktu utama. Terus bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, ini juga waktu yang bagus, yang utama. Masuk. Dan karenanya kita didudukkan dengan majelis ini. Nah, niatkan tiap hari kita ini berada di masjid. Kita itu berada di masjid. Masjid itu tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi itu masjid. Dan tempat yang paling dibenci setan. Nah, itu masjid. Karenanya kalau kita berada di masjid, niatkan iktikaf masuk. Iktikaf. Maka setiap diam kita di situ, ya, itu bernilai ibadah. Jadi nawaitul iktikaf, sunatan nilai ta'ala. Kalau mau pakai nawaitulnya, kalau tidak bismillah ya Allah saya niat kita berkata engkau. Disuruh diam kita, pikir kita, nilai ibadah. Nah, maka karena kita berada di tempat yang mulia seperti masjid, maka kita harus menjaga adab namanya. Jadi namanya adab di dalam masjid. Nah, itu ada adabnya. Tapi kalau di pasar, kita tahu pasar itu tempat yang paling disukai setan. Nah, maka begitu masuk pasar, iki akeh setan yang pasar ini. Nah, maka harus hati-hati, ya, karena banyak setannya. Tapi bukan berarti di masjid tidak ada setannya. Cuma setan nggak suka. Apalagi kalau dengan azan lari terbirit-birit ya, bahkan sampai terkentut-kentut dalam satu riwayat ya. Tapi azan selesai ya kembali. Karena juga orang yang sholat ini akan nggak butuh. Nah, kita bersyukur malam hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, dan kita mengkaji kitab termulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya kita patut bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya kepada kita, dan apa yang Allah tambahkan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat. Amin Allahumma amin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang sekian mengikuti junjungannya di akhir zaman. Bapak Ibu, kita malam hari ini masuk ayat 28 dari surah As-Sajdah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin." Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan hadzal fathu, yaitu kemenangan ini, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Qul, katakanlah, yaumal fathi, hari kemenangan itu ya, la yanfa'ul ladzina kafaru, tidak akan bermanfaat orang-orang yang kafir, imanhum, keimanan mereka, walahum yunzarun, dan mereka tidak diperhatikan atau tidak diberi tanggung. Fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wangtandir, dan tunggulah. Innahum, sesungguhnya mereka, muntadirun, orang-orang yang menunggu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliaunya Imam Mujaahid menafsirkan ayat ini. Yaqulu ta'ala mukhbiran an istijadil kufari wuku'a ba'sillahi bihim wa qulul ghadabahu wa nikmatahu alaihim istib'adan wa takdiban wa inadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita, yaitu permintaan dengan segera orang-orang kafir tentang apa? Siksa Allah. Jadi itu memang kadang gitu ya. Orang itu karena tidak tahu atau apa,
Yaitu kayak semacam nantang-nantang. Kalau memang ada mana aja. Kok bisa sampai saya kira orang kiamat lagi tuh, itu ada. Ya seperti ini orang kafir, nantang-nantang. Dulu ya sama saja orang kafir di zaman sejak Nabi ada, kemudian Nabi berikutnya itu gitu. Ketika didakwai kemudian ya itu nantang-nantang. Mana katanya siksa Allah datang turunkan siksa mana gitu. Bahkan itu sampai mungkin itu dijelaskan oleh Allah. Mana jika memang betul Quran ini dari Allah, sudah apa? Turunkan hujan batu. Gitu, nantang mereka itu. Nah seperti ini. Jadi bermaksud mengejek Rasul. Jadi mereka itu wayaquluna, dan mereka orang-orang yakni orang-orang kafir itu mengatakan, "Mata hadzal qatl?" Kapan? Nanti menang kapan? Nah gitu. Kemenangan itu kapan? Kan Rasul menyampaikan kan diberitahu oleh Allah nanti kalau sudah datang kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir innahu kana tawwab. Itu kan ayat itu turun itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah atau disebut dengan Sulhul Hudaybiyah atau kadang dinamakan dengan Perang Hudaybiyah, tapi lebih kepada perjanjian Hudaybiyah. Di mana ya? Kenapa terjadi perjanjian itu? Rasulullah SAW bermaksud melakukan umroh dengan kurang lebih 1.500 sahabatnya pada tahun 6 Hijriah, pakai pakaian ihram, ngambil mikot dari Bir Ali atau Zulhulaifah. Dengan itu mikotnya penduduk Madinah. Dengan yang sudah umroh haji mesti ingat, oh ya kayak Zulhulaifah atau Bir Ali, dengan Bir Ali. Kemudian zaman dulu kan umrohnya itu hajinya berjalan kaki, bukan seperti sekarang itu naik bis itu jalan kaki dari Madinah itu ke Mekah. Berapa kilometer? 450-an kilometer. Berapa hari ditempuh? Kurang lebih 1 minggu 8 hari. Ya, karena sehari itu hanya 50 kilometer jalan. Itu 50 km standar. Orang jalan sehari dengan istirahatnya itu 50 km. Itu pasukan itu begitu. Begitu juga orang. Itu kurang lebih 1 minggu. Nah begitu sampai di tempat yang namanya yaitu Hudaybiyah, dicegat sama orang kafir. Tidak boleh masuk Rasul. Padahal nggak bawa senjata. Tidak boleh masuk, dihalang-halangi kan. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah, Hudaybiyah. Yang isi perjanjian itu merugikan kaum muslimin secara teks. Ringkasnya begitu. Nah itu kalau boleh dibilang itu mereka orang kafir itu bertanya. Jadi mata tansuru alaina ya Muhammad, kapan kita ini dapat pertolongan itu kapan? Karena ta'sya'anhu ana laka wa qatana tudalu alaina wa yumtakimu laka minna fama yakunu hadha ma naraka anta wa ashabuka ila muhtafina khaifina dalidina. Qala ta'ala kul yawmal fathi idza hala bikum ba'sa wa saqata wa ghadabu fid dunya wa fil ukhra. Nah, jadi mereka itu mengatakan ini bermaksud mengejek orang Islam, mengejek Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wa yakna mata hadzal fatu. Mereka itu mengatakan kapan bahwa engkau itu akan menang kapan? Akan dapat pertolongan itu kapan? Sebagaimana engkau yaitu anggap itu atau katakan bahwa engkau akan menghinakan kami. Ya.
Jadi maksudnya orang-orang kafir itu mengejek Rasul gitu. Katanya kau akan mengalahkan kami. Itu kapan? Nah, itu kondisi kaum muslimin masih lemah waktu itu. Wa yakunna madahal fatu. Nah, kemudian dia mengatakan manaraka anta wasabuka ila muhtafina. Tidaklah kami lihat kamu dan sahabatmu kecuali orang-orang yang takut, orang-orang yang lemah. Nah, itu kan memang sebelum hijrah ke Madinah, ya, yang namanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu kan disiksa, ya, diintimidasi, diembargo, tidak bisa apa-apa. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mati syahid. Seperti yang mati syahid pertama kali namanya yaitu Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah. Di mana Yasir ini dibunuh oleh orang kafir di hadapan anaknya yang bernama Ammar. Sumayyah ibunya, yaitu ibunya Ammar atau istrinya Yasir juga dibunuh di hadapan anaknya. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena memang belum boleh melakukan perlawanan secara fisik. Hanya Rasul mengatakan isbir ya ahla Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Rasul melihat itu. Bahkan ketika Rasulullah juga disiksa oleh mereka sepeninggal istri beliau, yaitu Rasulullah sholat di Hijr Ismail, ditimbuki kotoran, ya Pak. Kotoran unta, kotoran kambing ditimpukkan. Siapa yang membersihkan? Putri beliau Fatimah binti Rasulullah. Itu yang ambil. Jadi mereka tanya, kapan katanya kamu mau ditolong? Nah, jadi itu adalah bentuk semacam penghinaan mereka itu. Maka kemudian Allah perintah, qala Allah ta'ala, Allah SWT berfirman, qul yaumal fathi, katakan Nabi Muhammad, ai idza halabikum ba'sallahi wa saqatahu wa ghadabahu fid dunya, katakanlah pada hari kemenangan itu, yaitu saat Allah SWT menimpakan kepada kalian yaitu siksanya, Allah murka kepada kalian dunia maupun akhirat. Maka pada saat itu la yang ba'uladina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Tidak ada gunanya imannya orang kafir. Sudah telat. Ya. Dan mereka tidak diberitahu. Ini seperti firman Allah Ta'ala, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat." Maka ketika datang kepada mereka para utusan mereka, rasul mereka dengan membawa bukti-bukti, farihu bima indahum minal ya ilmi wa haqqa bihim ma kanu biyastazi'un, yaitu mereka bersukacita dengan apa yang mereka miliki dari pengetahuan, maka menimpa kepada mereka ma kanu biyastazi'un, apa yang mereka Allah itu. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'suna sunnatullahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira hunalika kafirun. Jadi ini Allah SWT mengabarkan di dalam surah Ghafir ini, ya, ayat 83, 85. Ini seperti di dalam surah As-Sajdah ini. Jadi falama, maka ketika ja'ahum datang kepada mereka rusulun para rasul mereka bil bayyinati dengan membawa mukjizat, farihu bima indahum, mereka bergembira, mereka bersukacita dengan apa yang mereka miliki minal, yaitu dari ilmu itu, wahakko lalu menimpa kepada mereka maka mubi stasiun, apa yang mereka Allah apa siksa. Kan orang-orang kafir itu kan gitu mengolok, mana sama itu sikapnya pada rasul-rasul sebelumnya, pada rasul itu sama karakternya orang kafir mengolok, mana kalau memang sesat datang mana. Maka begitu mereka bersukacita
berpesta pora dengan kemaksiatannya itu, datang siksa dengan tiba-tiba yang mereka lakukan. Maka dikatakan falamma ra'al ba'sana, maka ketika mereka melihat siksa kami, qalu, mereka mengatakan amanna billah wahdahu, kami beriman kepada Allah satu-satunya, wa kafarna bima kunna bi musyrikin, dan kami ingkar terhadap apa yang kami persekutukan sebelumnya. Tapi sudah tidak ada gunanya, ditolak kan, karenanya kan yang namanya apa? Kalau sudah siksa datang kayak Fir'aun dibenamkan oleh Allah di Laut Merah. Itu kan sebelumnya Allah SWT sudah apa? Sudah ngirim Nabi Musa dengan berbagai mukjizat. Itu sampai berturut-turut. Mukjizat angin tofan. Jadi mereka dilanda angin tofan. Fir'aun tahu ini kerjaannya Tuhannya Musa. Ini yang bisa menghentikan hanya Tuhannya Musa. Akhirnya Fir'aun itu datang ke Nabi Musa. Ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menghentikan ini. Sudah, nanti kalau menghentikan, saya beriman Musa. Saya beriman. Akhirnya kemudian Nabi Musa mohon kepada Allah, ya, kemudian dicabut itu, nggak beriman Fir'aun. Akhirnya dikirim oleh Allah berikutnya belalang, hama belalang. Tidak ada satupun tanaman kecuali dihabiskan oleh Allah dengan kirim belalang. Itu Fir'aun tahu ini dari Tuhannya Musa. Pokoknya yang bisa menghentikan hanya Tuhannya Musa. Datang lagi kepada Musa. Itu sudah janji juga Musa. Pokoknya kalau Tuhan menghentikan, saya nanti beriman. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah. Kemudian Allah jawab. Ternyata apa? Enggak beriman juga Fir'aun. Akhirnya dikirim oleh Allah kutu. Tidak ada satupun simpanan makanan kecuali habis dimakan kutu. Ini yang tahu beras. Jangan masih ingat dulu waktu saya di desa itu nyimpan gabah di lumbung, nyimpan beras jadi. Itu beras itu dimakan kutu itu bisa habis loh. Kutu. Akhirnya datang lagi ke Nabi Musa dengan janji yang sama, enggak juga beriman. Akhirnya dikirim oleh Allah kata. Jadi tidaklah mereka itu bicara kecuali kata itu, ya jadi bisa bayangin, pas enak ngobrol kata terbang masuk mulutnya. Itu mereka tahu, belum tahu ini adalah yang bisa menghentikannya Tuhan Musa. Datang lagi kepada Musa, janji lagi mau beriman katanya. Ternyata tidak beriman si Fir'aun. Akhirnya terakhir dikirim oleh Allah yaitu apa? Darah. Sungai Nil itu diambil berubah menjadi darah. Pancuran buka keran berubah menjadi darah. Setiap air yang ada itu begitu diambil berubah menjadi darah. Itu bayangkan Bapak Ibu. Fir'aun tahu bahwa yang bisa menghentikan hanya Tuhannya Musa. Akhirnya kemudian datang lagi kepada Musa, berjanji mau beriman, ternyata tidak beriman. Maka begitu kemudian ringkas kisah, ya, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk membawa kaumnya keluar Mesir, ya, jam 12 malam. Nabi Musa diberitahu, pokoknya jam 12 malam harus bawa keluar kaum dari Mesir menuju Palestina. Lewat mana? Laut Merah. Nah ternyata apa? Fir'aun dengar itu malam itu gerakan pasukannya kejar itu Nabi Musa. Begitu Nabi Musa sampai di tepi Laut Merah yang menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis, Fir'aun ada di belakang. Maka orang-orang Bani Israel, Musa, habis kita sudah, itu laut, itu Fir'aun. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Pasti Allah akan bertolong. Itu loh bedanya orang beriman dengan yang imannya yang tebal dengan iman yang tipis ini. Jadi ketika dia itu menghadapi masalah, buntu, dia itu seorang yang beriman itu hakul yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Itu tanda keyakinan. Jadi kita seorang yang beriman itu kalau menghadapi masalah sampai buntu, tuntel, nggak ketemu nalar, pikir kita nggak nyampe, kita harus punya keyakinan pasti pertolongan Allah datang. Lihat mana nggak tahu. Ya. Nabi Musa itu pasti Allah. Fir'aun juga bilang, maka kemudian Allah perintahkan Musa gerakkan tongkatmu, pukulkan ke laut. Pokoknya dipukul. Maka terbelah lautan menjadi 7 jalan. 12 sesuai dengan jumlah kabilahnya Bani Israil. Lalu menyeberang itu Nabi Musa sampai di sebelah Fir'aunnya itu, kejar enggak ya? Kejar enggak kan gitu? Kejar tidak. Dia sudah mikir ini tak kejar. Mau terus sampai di tengah terus lautnya balik piye? Ragu-ragu Fir'aun. Maka Allah perintahkan Jibril naik kuda, tabrakin kudanya Fir'aun. Akhirnya Jibril ya naik kuda, kudanya Fir'aun ditabrak, lari itu kencang dan pasukannya mengira serang gitu kan. Begitu sampai di tengah dikembalikanlah laut. Dan di saat itulah Fir'aun itu mengucapkan syahadat. Lah Jibril diperintah oleh Allah, loh kok enak Fir'aun ini, wes meh mati kok sekarang mau begini. Bisa. Maka Jibril diperintah, Jibril ambil itu pasir di laut, sumpelan mulutnya Fir'aun hingga tidak sempurna syahadatnya. Akhirnya disumpel oleh Jibril atas perintah Allah. Aku mesti lengke bolak-balik jadi beriman ngapusi terus. Saiki sana semua mati. Itu enak men dia. Sumpah oleh Jibril. Akhirnya Fir'aun mati dalam kondisi kamu. Ustaz nggak tahu dari mana nih? Ya dari hadis ya baca kita. Nah Jibril cerita kepada Rasul. Diceritani Rasulullah oleh Jibril. Wah waktu itu saya itu diperintah. Lah si Fir'aun itu mengucapkan kalimat syahadat yang mau beriman, maka di tengah-tengah mau itu langsung sak sumpel. Nah, tadi ya akhirnya binasalah Fir'aun. Tapi orang Bani Israil itu ragu-ragu. Dia tenan Fir'aun mati. Nek mati batang inti. Nah, orang kafir kan batang ya, batang inti kan. Nah, kemudian ampun. Ini betul dah yakin dia. Memang Fir'aun dah mati, aman. Ya, kemudian Allah SWT menghendaki dia diawetkan Fir'aun, ya kan? Di mumi, nah, diawetkan di mumi. Pertanyaannya apa betul itu Fir'aun yang di zaman Nabi Musa? Nah orang-orang sekarang modern kan harus ada penelitian membuktikan secara ilmiah. Maka ada seorang tokoh namanya Maurice Bucaille, orang dari Prancis. Dia itu benar pula. Maka kemudian jasadnya Fir'aun pada sekitar tahun 76-an dibawa ke Prancis untuk dilakukan autopsi, diteliti. Benar enggak ini Fir'aun yang zaman Nabi Musa? Kan Ramses II itu. Nah ternyata begitu diteliti, si Maurice Bucaille mendapati di mulutnya ini ada garam. Nah benar waktu disumpel sama Jibril itu kan, masukkan pasir itu ketemu garam, dan garamnya itu adalah garam Laut Merah. Nah, jadi ternyata setiap lautan itu garamnya beda-beda. Kandungan garamnya itu, kepekatannya itu beda-beda. Itu garam dari laut ini dan masya Allah ya, itu kebesaran Allah SWT. Sehingga Maurice Bucaille saya mengatakan, nah saya menemukan, ya dia senang sekali ya, merasa hebat bahwa sebagai seorang ilmuwan telah berhasil membuktikan ini memang Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Ada orang yang komentar, itu mah bukan hal baru. Orang Islam sudah meyakini lama. Loh, kok bisa dari mana? Ini Quran. Ditunjukkan Quran. Maka kata murid, wah kalau begitu ini tidak mungkin Quran ini buatannya Muhammad dan tidak mungkin buatan manusia, karena secara sains belum ada itu yang bisa
Kok ngerti? Berarti datang dari yang menciptakan kehidupan, akhirnya beriman. Nah, jadi ya kembali kepada ini, itu tidak ada gunanya kalau sudah seperti itu. Maka dikatakan falam yakun yang fauhum imanuhum. Jadi tidak ada manfaatnya iman mereka itu. Jadi ketika matahari sudah terbit dari barat, kemudian orang beriman, tutup. Ketika sudah di tenggorokan ajal itu, mau dan tenggorokan beriman, Pak tidak bisa, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah, itu. Jadi lamma ro'a basan. Jadi ketika seksa itu sudah, wah, itu tadi kok beriman, tidak ada gunanya. Ya, jadi maka menyesal gitu orang kafir. Wa man za'ama anal muradu min hadzal fati fatu Makkah faqad abada naj'ada wa akhta'a fa ahsa. Fa inna yaumul fati qad qabila Rasulullah sallallahu islamu talaqa'u wa qad kanu qariban minal alfain walau kana al muradu fati Makkah lima qabla islamihim. Lekani kul yaumal fatku la yang fa'uladina kabaru imanum walahum yung turun. Inama al muratul fathu hadza al qada'u wal fasal. Nah, jadi yang dimaksud yaumul fath, hari kemenangan, itu bukan Fatu Makkah. Nah, beliau Imam Ibnu Katsir kan. Jadi kalau kita bicara Fatu itu memang ada Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Ini bukan. Kenapa? Karena di sini Allah berfirman-Nya itu bahwa Qul yaumal fathi la yanfa'u ladina kafaru imanuhum. Katakanlah hari kemenangan itu keimanannya orang-orang kafir sudah enggak ada manfaatnya. Padahal begitu Fatu Makkah, penaklukan Mekah, orang kafir yang beriman berapa? 2000-an. Jadi memang dulu penduduk itu ya belum banyak ya. Madinah itu berapa? 10.000 atau berapa? 10.000-an yang pasukannya. Kan Rasulullah berangkat 10.000. Kemudian dengan anak-anaknya berarti 20.000, 30.000 lah sekitar itu. Jadi kayak di sini apa? Desa ya. Desa. Bahkan waktu perang Ahzab itu kira-kira 5.000 jumlahnya. Perang Ahzab. Rasulullah dikepung oleh 10.000 pasukan. Itu jumlahnya kaum muslimin sekitar 5.000 di Madinah. Lalu memang itu sak desa tok ya. Tapi kemudian menjadi negara besar, menjadi negara superpower, berkembang. Jadi dari kelas RT ibaratnya itu yang tidak diperhitungkan sama sekali hingga menjadi negara superpower. Begitu Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab sudah berada di naungan Islam dalam waktu 23 tahun. Maka dikatakan kenapa revolusi dakwah Rasul itu yang paling cepat merubah dunia. 23 tahun. Nah itu berhasil merubah jahiliyah itu menjadi Islam. 23 tahun. 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, jadi kalau begitu yaumul fathi di sini apa? Yang dimaksud yakni wa innamal muradul fathu alladhi wal qada wal fasl, yaitu hari perhitungan amal manusia. Yaumul qada'i wal fasl, hari keputusan. Yang nanti hari kiamat itu. Jadi hari kiamat itu orang yang dulu di dunia itu kafir beriman, ya kan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Mereka itu akhirnya percaya, oh bener neraka ternyata bener, surga ternyata bener. Akhirnya dia, ya Tuhan, ya Rob, saya pengen kembali ke dunia lah. Balik ke saestu nek kula diuripke meneh kula dados tiyang soleh, malah gombal ra percaya. Begitu diuripne meneh ya maksiat meneh. Kenapa? Karena begitu dunia ndak kelihatan, surga itu ndak kelihatan, neraka ndak kelihatan. Lu nek surga ketok, Pak, Bu, masjid ra muat. Mboten muat saestu niku. Lu kalau orang tahu keutamaannya majelis ilmu, ndak muat masjid itu. Direwangi berangkang itu datang itu. Tapi nggak ketok. Itulah ujian iman.
Hanya iman yang bisa melihat. Karenanya kan ada ayat qad ja'akum basairum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian basair, penglihatan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Basair itu yang dimaksud yaitu adalah bukti-bukti. Sebagian pendapat mengatakan Quran itu masuk bagian dari basair. Maka kata para ulama, kalau kita tidak ingin tertipu di dalam kehidupan, jadikanlah Quran itu alat melihat, kacamata. Begitu kita pakai Quran kacamata, neraka kelihatan, surga ketok, kiamat ketok. Tapi kalau tidak ketok. Nah, jadi nanti pada hari kiamat, mereka orang yang dulu di dunia kafir itu, wah bener tiba gitu kan, udah telat, minta hidup lagi, tidak bisa. Umpama dihidupkan, betul dihidupkan tuh, dia maksiat lagi, kafir lagi. Kenapa? Karena di dunia tidak kelihatan. Tidak kelihatan, kecuali dengan iman. Nah itu, qaulihi ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan yaumul fath ini adalah hari putusan, hari perhitungan amal manusia. Hari kiamat itu. Qaulihi ta'ala, faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Seperti dalam surah Asy-Syu'ara, maka putuskanlah, faftah baini wa bainahum, antara aku dan mereka, fathan dengan keputusan, wa najjani dan selamatkanlah aku, wa man ma'iya dan siapa yang bersamaku, minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Oleh karena itu yang dimaksud ini adalah yaumul fath adalah hari keputusan perhitungan. Orang mana yang surga, mana yang neraka. Bukan Fatu Makkah, bukan penaklukan Makkah. Ya. Wa qaulihi, sebagaimana juga firman Allah, qul yajma'u bainana rabbuna summa yabta'u bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Qul, katakanlah Muhammad, yajma'u bainana, dia mengumpulkan kita semua, Rabbuna Tuhan kita, summa yaftahu bainana, kemudian dia memberi keputusan di antara kita, bil haq, dengan sebenar-benarnya, wa huwal fattahul alim, dia adalah pemberi keputusan yang maha mengetahui. Nah, jadi itu disabak. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah yang ke, jadi ini ayat 15. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya ini seperti dalam firman surah, wastaftahu, dan mereka memohon kemenangan atas musuh mereka, ya, dan binasalah mereka orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, ya. Nah itu jabarin anid. Wa qala wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka sebelumnya adalah orang-orang yang minta kemenangan menghadapi orang kafir, dalam surah Al-Baqarah, yastaftahu. Jadi begini, ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu meyakini akan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah diutus, mereka itu tawasul dengan Rasul. Di seluruh nabi tawasul dengan Rasul. Jadi nama Rasulullah SAW, Muhammad, Rasulullah itu kan sudah tertulis di arsy Allah, di arsy-nya, di kaki mereka. Semua nabi dan rasul tawasul. Maksudnya bertawasul itu apa? Menjadikan rasul itu kayak sebagai gini. Kayak misalnya gini. Min qablu yastatahu 'alal ladzina kafir. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu, ya Allah, berilah saya kemenangan dengan diutusnya nabimu yang terakhir. Dengan nama nabimu yang terakhir, maka berilah kami kemenangan. Kayak begitu. Nah, ya, nah, tapi begitu diutus Nabi itu, mereka ingkar. Kenapa? Karena tidak berasal dari golongannya, gitu. Loh, tiba ora kelompok kuwi
Nah, itu sama dengan gini kalau mau tamsil sederhananya. Wong pengen jabatan ora entuk, sing entuk kancane. Tetanggane mesti bededeg. Wah, kurang ajar tenane, ora aku iki. Wis gak usah anu dhewe. Nah itu. Karena orang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung, kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Kemudian setelah itu Allah berfirman, sumaqal, kemudian Allah berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wantadhir, dan tunggulah mereka. Innahum, sesungguhnya mereka muntadirun, orang-orang yang menunggu. A'rid an haula'il musyrikina. Jadi disuruh berpaling dari orang musyrik. Udah, tinggalkan orang musyrik. Berpaling. Dan wa balik ma nazal, dan sampaikanlah ma anzala, apa yang Allah turunkan, disuruh menyampaikan. Summa qala fa'rid anhum wa antandir. Jadi ma unzila ilaika, apa yang Allah turunkan kepadamu min rabbik, dari Tuhanmu. Jadi Rasulullah SAW diperintah oleh Allah itu wis wong kafir gak usah digubris, udah tinggalkan aja. Yang paling penting kau telah sampaikan kepada mereka apa yang Allah turunkan padamu. Kok enggak beriman? Ya sudah, tugasmu hanya ngajak, nggak maksa. Gitu. Itu seperti firman Allah ini, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa'rid anil musyrikin. Itabi, ikuti ma, apa yang uhiya ilaika, diwahyukan kepadamu Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan kecuali Dia, wa'rid anil musyrikin, sudah berpaling dari orang musyrik. Musyrik tinggal aja. Nah gitu. Ya udah, angel kok kandanane. Jadi gitu.
Ibaratnya gini kalau kita, ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan, Bapak jadi saksi ya, nanti di hari kiamat. Sampeyan ojo nyalahke aku, engko dikira gak ngajak-ngajak, wis tak ajak gak gelem nggih pun kula tinggal. Gitu. Akhirnya gitu kan, Dulu. Karena kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Kita itu kewajibannya ngajak. Kita nggak bisa membuat orang jadi beriman. Sampai Rasul itu ketika Rasulullah nangis, beliau nangis sejadi-jadinya ketika pamannya meninggal dalam kondisi kafir, Abu Thalib itu Allah ingatkan, ya. Jadi nggak bisa, Rasul nggak bisa, walaupun sangat ingin, ya, tidak bisa membuat orang beriman. Begitu juga menyatukan, tidak bisa, Allah yang menyatukan. Itu sampai begitu Rasulnya. Walaupun Rasul itu sangat ingin pamannya beriman, tidak bisa, tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Nah begitu juga ini, udah tinggal saja orang musyrik. Nah, wangtadir, tunggulah, fa innallaha sayanzil laka ma wa'adaka. Allah akan menolongmu, menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu. Sedangkan musuhmu tidak. Jadi Allah akan menolongmu untuk menghadapinya. Ya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Firman Allah, innahum muntadzirun, sesungguhnya mereka orang yang menunggu, anta muntadzir wa hum muntadzirun. Muhammad, kamu nunggu, mereka juga menunggu. Wa yatarabbasuna bikumud dawair, mereka itu menunggu-nunggu kalian dapat bahaya. Nah, itu juga begitu orang kafir. Wa yaquluna sa'irun, dan berkatalah seorang penyair, natarabbasu bihi raibal manun. Jadi ya, mereka itu mengatakan, seorang penyair berkata, ya, seorang penyair itu mengatakan, mereka berkata, seorang penyair kita tunggu dengannya bahwa sesuatu yang jelas pasti akan tidak ada keraguan dia. Wasatara anta akibatu sabruka alaihim wa ada irisalatillah. Jadi kau akan melihat akibat atau buah dari kesabaranmu menghadapi mereka dan menghadapi atas gangguan mereka, yakni mereka mengganggu terhadap risalah Allah, yakni fi nusratika wa ta'atika. Allah akan menolongmu dan mengokohkanmu. Saya ziduna ghabba ma yang tadiruna fika wa fi asbaka. Jadi mereka akan mendapati apa yang mereka tunggu-tunggu, ya, dan sahabatmu itu, yakni Allah akan timpakan kepada mereka siksa, ya, adab, ya, sedangkan cukuplah bagi kami Allah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Karenanya Rasulullah SAW dan kaum muslim itu ketika ditakut-takuti oleh mereka orang kafir itu, dia mengucapkan, maka berita yang menakuti itu bukan mengurangi iman, tapi justru menambah iman. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Berapa menit itu? 4 menit. Kalau ada, tapi kalau nggak ada nggak. Nggih, terus nanti Pak. Al-Mu'min, Al-Mu'min. Surat Ghafir disebutkan surat Al-Mu'min. Jadi ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Mu'min. Surah Ghafir itu nama lainnya surah Al-Mu'min. Ya, yang di dalamnya ada kisah orang beriman di istananya Fir'aun. Nah, itu surat Ghafir. Gitu. Ya, itu nama lainnya itu. Jadi kalau nanti dicari Ghafir kok ra ono. Nah, itu. Ya. Itu Al-Mu'min. Tapi ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Tapi enggak ada Al-Muslim. Enggak ada surah namanya Al-Muslim, enggak ada. Jadi nanti kalau ada Quran kok beredar surah Al-Muslim, oh ini berarti kayak surah Ar-Rijal, enggak ada kan? Yang ada surah Nisa, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi nama lainnya itu ya. Ghafir itu Al-Mu'min. Kalau tidak ada, jadi surah ke-40 ya. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min.
Berarti kita sudah selesai alhamdulillah surah As-Sajdah. Insyaallah pekan depan kita masuk surah baru yaitu Al-Ahzab ya. Kiranya demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.